Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Maret 27. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan urusannya dan diberkahi dalam setiap langkah. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa ya Roy Suryo, Rismond dan Tifa yang selama ini mengklaim diri sebagai ahli dan pakar ternyata bisa ikut dijerat pasal pidana. Kasus ini ramai banget teman-teman, dan kalau kita lihat rangkaian peristiwanya, ada banyak hal menarik yang perlu kita pahami. Jadi begini teman-teman, Polda Metro Jaya melalui tim penyidik menetapkan pasal yang berkaitan dengan manipulasi atau pengeditan dokumen elektronik. Intinya ada dugaan bahwa data atau gambar ijazah yang beredar di media sosial telah dimodifikasi sehingga tampak seolah-olah ada kejanggalan, lalu dipakai sebagai dasar tuduhan ke publik. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa tentu membantah. Mereka bilang, bagaimana mungkin mereka dianggap sebagai pengedit ijazah Presiden Jokowi, sementara foto ijazah yang mereka analisis adalah foto yang diunggah oleh akun yang disebut-sebut sebagai Dian Sandi di platform X atau Twitter. Dari sinilah muncul perdebatan baru, teman-teman. Menurut Roy Suryo, kalaupun ada pengeditan, maka yang mengedit adalah orang yang mengunggah foto miring tersebut. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa kemiringan atau perbedaan-perbedaan pada gambar itu adalah bukti kalau foto itu sudah diubah oleh pengunggahnya. Tapi masalahnya, tafsir ini kemudian menuai pertanyaan dan perdebatan dari banyak pihak. Yang jadi persoalan lain adalah metode analisis yang digunakan Roy Suryo, yaitu ELA atau Error Level Analysis. Analisis ini ia lakukan bukan pada file asli, tetapi pada foto atau fotokopi yang beredar di media sosial. Nah ini ya, yang jadi pertanyaan besar. Kalau file asli saja tidak dipegang, lalu bagaimana menentukan siapa sebenarnya yang melakukan pengeditan? Jadi inti masalahnya kembali pada satu pertanyaan, siapa sebenarnya yang dianggap melakukan pengeditan? Apakah pengunggah awal, apakah analisisnya, atau justru ada pihak lain. Nah, di video ini kita akan melihat rangkaian klip yang memperlihatkan bagaimana perdebatan itu muncul, bagaimana reaksi para pihak, dan bagaimana penyidik akhirnya menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan manipulasi dokumen elektronik. Oke guys, langsung saja kita simak videonya supaya kalian bisa melihat lebih jelas dan menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Oke ya, pertanyaannya penting. Kenapa peneliti, kenapa ilmuwan, kenapa siapapun bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE pasal 35? Pada contoh kasus, ya, untuk ijazah ini yang menyederhanakan perbuatan peneliti sebagai berikut. Ya, ini contoh kasusnya ijazah yang berkaitan dengan Pak Jokowi, ini yang dimaksud oleh Joshua Sinambela. Peneliti mengambil foto ijazah dari media sosial, objek digital yang bukan miliknya tanpa izin penelitian. Ini satu hal yang sudah dalam bacaannya Joshua Sinambela, dan aku setuju ini bermasalah gitu ya. Jadi tiga orang itu, mereka itu peneliti tapi mengambil foto, ya dalam hal ini foto ijazah itu dari media sosial, di mana objek digital itu bukan miliknya dan tanpa izin penelitian. Gitu, itu satu ya. Kalau begitu yang salah adalah Dian Sandi tanpa izin Jokowi. Ya walaupun tanpa izin Jokowi, ketika dia sudah upload dan Pak Jokowi secara personal tidak mempersoalkan, ditambah dengan misi dari agendanya Dian Sandi mengupload bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran nama baik, tidak dalam konteks memfitnah, tidak dalam konteks menuduh, ya nggak ada masalah kan gitu. Oke. Yang kedua, peneliti melakukan analisa digital forensik, misalnya Error Level Analysis, itu ELA, pada foto digital. Ya kan, jadi peneliti ini Roy Suryo dan kawan-kawan itu melakukan analisa digital forensik, ya, yaitu lewat ELA pada foto digital. Ini terlihat yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga, peneliti langsung menyimpulkan secara publik bahwa ijazah tersebut palsu. Ya, langsung disimpulkan ijazah tersebut palsu. Yang keempat, peneliti menyampaikan analisa tersebut seolah-olah berbasis ilmiah dengan metode digital forensik atau telematika. Ingat kata garis besarnya di sini, dia menyampaikan analisa tersebut seolah-olah ilmiah. Jadi tidak ilmiah guys, tapi seolah-olah ilmiah gitu. Kalau Anda pekerja ilmiah, Anda orang kampus, Anda peneliti, Anda dosen, Anda guru,
Anda adalah orang yang sering melakukan observasi, Anda orang yang paham kerja-kerja akademik, apa yang dilakukan oleh Tifa Roy Rismond, teroris, itu tidak ilmiah, tapi seolah-olah ilmiah. Karena kayak di bukunya itu menyebut-nyebut nama termul itu bagaimana kok dibilang ilmiah gitu. Termul itu dari situ aja standar ilmiahnya nggak ada. Oke. Nah, setelah 4 masalah ini, bagaimana penerapan pasal 35 Undang-Undang ITE? Nah, pasal 35 Undang-Undang ITE ada redaksi yang menyebutkan manipulasi agar data seolah-olah otentik. Pasal 35 itu menjerat perbuatan yang satu, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah otentik. Kan gitu. Oh, kami kan tidak membuatnya seolah-olah otentik. Loh enggak, ini yang dimaksud dengan seolah-olah otentik tidak selamanya ditafsirkan ijazah palsu jadi asli. Tidak, tapi yang dimaksud dengan seolah-olah otentik adalah seolah-olah otentik dengan definisinya kalian. Misalnya definisi ketika yang Dian Sandi punya itu disebut sebagai asli atau sebagai palsu berdasarkan kemauan mereka gitu. Jadi mereka preteli identitas atau kertas itu atau digital itu, mereka preteli seolah-olah otentik sesuai dengan tafsir mereka. Nah, ini kan asli kan? Nah, itu otentik juga. Nah, ini kan palsu kan? Itu juga otentik. Jadi otentik dengan tafsirnya mereka. Baru mereka publikasikan. Jadi bukan sekedar dari palsu ke asli, tidak. Tapi dari barang yang sebenarnya itu sifatnya lain, tapi disifatkan oleh mereka seolah-olah sifat mereka itu benar. Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman. Oke. Nah sekarang kita pelajari. Perbuatan seperti yang dilakukan oleh si peneliti, dalam hal ini adalah Tifa Roy Rismond, sudah dapat memenuhi unsur pasal 35 karena, nah ini kawan-kawan kita ketahui bersama. Satu, peneliti menghasilkan analisa elektronik yang tidak valid. Itu tidak valid kan gitu. Cuma kan karena mereka doktor, itu pun yang dari Jepang doktor palsu, doktor gadungan yang memalsukan ijazah yang sudah terbuka lebar. Kemudian yang satu sok ahli telematika yang diklaim oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkompeten juga dan dirinya juga tidak berkompeten, terbukti dengan selalu kalah di persidangan. Yang ketiga, ada orang yang sebenarnya dokter saraf kah, atau dokter otak kah, atau dokter mata kah, dokter apa kok jadi ahli prediksi gitu. Kan itu tidak berkompeten, sehingga itu hasil yang mereka ciptakan itu tidak berkompeten dan tidak valid ya bahasanya Bang Joshua. Yang kedua, menggunakan teknik ELA secara tidak tepat dan salah kaprah. Kan gitu, itu salah kaprah guys. Nah cuma ya itu tadi apa yang mereka lakukan hari ini karena dianggap sebagai peneliti dan dianggap benar, maka seolah-olah dengan menggunakan metodologi ELA akhirnya publik pun dibodohi dan dibohongi dengan cara seperti itu. Itu salah kaprah gitu. Sekarang begini guys, banyak sekali tamsil-tamsil kalau seandainya kita mau mempelajari ilmu Al-Quran misalnya. Ya ilmu Al-Quran ada yang namanya berkaitan dengan asbabun nuzul Al-Quran itu. Nah metodologi mempelajari Al-Quran itu tentu berbeda ketika menggunakan metodologi mempelajari ilmu hadis. Ya, di Al-Quran tidak perlu lagi kita menggunakan istilah matan, sanad hadisnya seperti apa, sanad ayatnya bagaimana, kemudian siapa yang merawikan Al-Quran itu teksnya, itu nggak nyambung, itu salah kaprah. Karena Al-Quran itu kitab suci, kalamnya Tuhan, sementara hadis kalamnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kalam-kalamnya itu ketika dikontekskan dalam menjadi sebuah sunnah atau hadis, maka untuk mengetahui hadis ini asli atau palsu, maka membutuhkan metodologi. Salah satunya adalah mengetahui matannya, nasab hadisnya seperti nasabnya bagaimana, dan juga ulumul hadis dan ulumul Al-Quran tidak akan pernah sama dengan yang dilakukan mereka ini, mau menggunakan metodologi digital forensik terhadap barang analog ini, jadi akhirnya salah kaprah, beda kamar, beda perspektif, beda objek dan juga beda metodologi. Jadi pasti sangat bermasalah. Oke guys ya. Oh, Rismond pernah bilang, "Loh, jangan lupa ada barang analog kemarin pernah dianalisa secara digital forensik." Iya, dianalisa secara digital forensik, tapi digital forensiknya tidak kemudian memposisikan sebagai jalan satu-satunya dan sebuah kebenaran. Analog ya dianalisa secara analog kan gitu. Nah, dalam konteks apa ya kemarinnya? Suratnya Hitler dan juga yang berkaitan dengan telegram atau apanya Bush kalau nggak salah itu yang kemudian mencocokkan dengan fonts. Ya iya, itu konteks yang berbeda. Dan kalau yang berkaitan dengan miliknya Hitler itu dianalisa secara forensik, bukan dianalisa secara digital forensik. Itu yang kemudian nampaknya Rismond Sianipar menggiring disinformasi yang berlebihan. Oke. Selanjutnya, menyimpulkan sesuatu sebagai pasti palsu. Ya, jadi menyimpulkan sesuatu pasti palsu. Padahal berasal dari foto yang tidak memenuhi standar forensik. Jadi standar analog atau kertas yang seharusnya dianalisa secara forensik itu
tidak dianalisa mereka secara real, ijazah aslinya Pak Jokowi itu tidak pernah mereka ambil dan tidak pernah dianalisa secara analog oleh mereka, langsung berkoar-koar bahwa ini adalah pasti palsu. Ada yang bilang 99,9%, ada yang bilang 11 triliun persen palsu. Ini unsur pasal 35-nya kena gitu. Menyajikan temuannya sebagai kesimpulan ilmiah. Ya, jadi mereka ini melakukan analisa secara serampangan, ya, yang menganggap diri sebagai ilmiah, sebagai ilmuwan, kemudian langsung menyimpulkan inilah keilmiahan. Nah, itu parah itu. Tapi yang aku heran, akademisi-akademisi yang betul-betul paham tentang dunia penelitian itu tidak banyak yang bersuara. Tapi memang wajar karena peneliti atau orang-orang akademisi kan banyak yang PNS. Mereka tidak boleh masuk di ranah-ranah politis. Mereka tidak bisa terjebak pada konflik-konflik seperti ini. Jadi aku anggap wajar. Nah, yang kelima, dengan efek membuat publik percaya bahwa dokumen negara tersebut bukan otentik. Jadi ada penggiringan kepada publik sehingga mempercayai bahwa dokumennya Pak Jokowi itu tidak otentik, dalam artian itu palsu. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa dikenakan pasal 35? Nah, ini yang menarik, guys. Nah, karena ELA adalah analisis terhadap file digital, memanfaatkan komprehensif gambar digital dan hanya berlaku untuk digital image, bukan analisa terhadap dokumen fisik analog. Jadi ELA itu digunakan untuk menganalisa dokumen berbasis digital. Oh ya, wajar kalau Roy Suryo menggunakan itu, karena memang yang dia teliti adalah ijazah yang di-upload oleh Jan Sandi. Oke, cocok aja. Tapi itu tidak menentukan ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi sekarang itu sebagai palsu. Kan gitu. Apalagi melebarnya bukan cuma ijazah, melebarnya sampai ke KKN fiktif, melebarnya sampai ke UGM itu kong kali kong, melebarnya sampai ke Pak Jokowi itu sarjana muda dan lain-lain sebagainya. Banyak betul. Lucu. Nah, kemudian foto dari media sosial tidak memenuhi standar digital forensik. Objek yang diperiksa secara digital forensik harus berasal dari sumber aslinya, original source, ya. Jadi foto dari media sosial itu tidak memenuhi standar digital forensik, guys. Itu yang jangan dilupakan. Ini ahli digital forensik ngomong. Alah, Joshua itu kan termul. Joshua, oh enggak. Anda bisa cek, Joshua ini adalah orang yang sudah ratusan kali berada di saksi ahli persidangan-persidangan yang berkaitan dengan digital forensik, keahliannya. Yang kedua, memiliki forum-forum komunitas pakar digital forensik. Sementara Rismon sendiri tidak diterima sebagai bagian dari komunitas pakar digital forensik. Tidak punya rekan, tidak ada ahli yang kemudian mendukung teorinya. Oh, ada tuh teorinya yang ahlinya yang bakal menjadi saksi ahli. Oke, kita lihat saja saksi ahlinya itu Pak Toto, Kak Pas apa itu. Ini aku yakin pasti akan terjebak gitu. Pasti akan terjebak. Oke, nanti kita akan lihat situasinya seperti apa. Ramai kok keadaan ini. Jika analisa tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga publik, ya, kita baca ini, sehingga publik percaya bahwa data itu representasi dokumen asli, maka itu memenuhi unsur manipulasi data elektronik agar dianggap otentik. Ini menarik nih, ini yang akhirnya kategori manipulasinya masuk. Jika analisa tersebut yang tadi ya, analisa-analisa mereka diformulasikan sedemikian rupa sehingga publik percaya bahwa data itu representasi dari dokumen asli, ya, jadi seolah-olah itu adalah dokumen aslinya. Nah, maka itulah yang disebut dengan memenuhi unsur manipulasi data elektronik, data agar dianggap otentik. Kena, guys, pasal 35. Nah, jadi di sini letak esensi pasal 35-nya, bahwa bukan hanya mengedit file sebagaimana yang digembor-gemborkan si Rismon dan juga si Roy Suryo, bukan, tetapi menyajikan data elektronik secara manipulatif agar orang percaya sesuatu yang tidak benar. Itu. Jadi Roy Suryo itu kan dengan gaya-gayanya itu memberikan analisa bla 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 sehingga orang percaya sama dia gitu dan tidak percaya kepada Jokowi. Itu manipulasinya. Jadi jika pada kasus tersebut peneliti telah memanipulasi persepsi publik melalui analisis yang tidak sahih sehingga pasal 35 dapat digunakan untuk menjeratnya, ancaman penjaranya 12 tahun dan denda 12 miliar. Beasiswa Yamaguchi nggak sampai 12 miliar. Aduh. Nah, catatan tambahan. Dalam standar digital forensik internasional seperti diatur pada ISO 27037-27041-27042, ya,
garing 27043 walaupun SWGDE, ini bahasa-bahasa digital forensik nggak paham ya, bahwa analisa keaslian dokumen fisik tidak boleh dilakukan dari foto kompresi media sosial. Nah, jadi analis digital forensik itu ya ada kesepakatan bahwa kertas analog ya, lembaran kertas itu tidak boleh dikompresi ya, fisik tidak boleh dilakukan dari. Jadi tidak boleh dilakukan dari. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu tidak boleh dilakukan analisa dari foto kompres media sosial. Beda kalau Jascan. Kalau Jascan oke. Ini kan dia cuma ambil dari foto media sosial. Kemudian gambar hasil screenshot itu nggak bisa. Kemudian file yang tidak memiliki hand of custody (COC). Aku nggak ngerti nih, nanti Bang Joshua kita podcast. File yang sumber dan entitas aslinya original source tidak diperiksa. Jadi kalau mereka periksa sumber foto dari media sosial tanpa memeriksa ijazah aslinya, itu nggak boleh guys ya. Itu tidak boleh dan itu tidak masuk dalam kategori penelitian ilmiah. Jika ada peneliti yang melakukan itu dan mengklaim sebagai analisa ilmiah, dapat dianggap misleading, manipulatif, dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Peneliti di atas dapat disimpulkan sebagai peneliti gadungan. Gadungan guys ya. Jadi Rismond akui saja teman-teman, Roy Suryo dan para pengikutnya. Ayo mari berbenah, mari renungi, mari refleksi bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan standar penelitian. Kalau sudah tidak sesuai dengan standar penelitian, dipastikan penelitiannya juga bermasalah, dipastikan palsu, dipastikan rusak, dipastikan amburadul, dipastikan misinformasi. Kalau sudah seperti ini dan mengeluarkan kesimpulan yang membuat polarisasi di ruang publik ini semakin mengerikan, wah, luar biasa jahatnya kalian. Maka ancaman 12 tahun dan 12 miliar adalah sebuah keharusan kalian terima. Nah, kalau begitu sadarlah dan coba akui bahwa kalian salah dalam melakukan penelitian.